Halo, kembali lagi bersama Gunadi di acara Takolab. Di Takolab hari ini, saya berada di Komplek Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Di belakang saya ada sebuah rumah yang sangat mungil, di mana sudah mempunyai followers Instagramnya 100.000 followers. Di dalam sudah ada ownernya menunggu untuk berbicara dengan saya dan membedah desain. Dan paling unik adalah renovasi yang sangat on budget yang minim. Sama-sama kita saksikan di dalam pembicaraan kita. Yuk, mari. Come on. Come on, kita masuk ke dalam. Selamat pagi. Halo Mas. Hai Mbak Winnie, apa Selamat kabar? datang, baik. Akhirnya kita ketemu, selama ini cuma dem-deman di Instagram ya? Iya nih. Boleh Ayo, aku Mas. masuk? Silakan. Kasih, permisi. Silakan masuk. Mbak Winnie, kita bertemu di Instagramnya Rumah SMB. Udah banyak follower tuh. Nah, boleh ceritain sedikit, ini awalnya bagaimana sih rumah ini terbangun? Apakah dari nol, apa dari developer gitu? Sebenarnya ini tuh aku renov doang. Nah cuman kalau untuk layout, maksudnya bentuk, ya layout itu masih asli layout dari bangunan developer gitu. Nah tapi rumah ini tuh kita emang punya dari 30 tahun lalu. Sebenarnya ini rumah orang tuanya suami aku. Ya karena kita juga apa ya, tujuannya untuk sementara juga, jadi renovnya nggak mau yang heboh-heboh gitu. Jadi ya udahlah, waktu itu kita cuma patokin tuh renov 100 juta. Jadi ya jadilah begini gitu. Yang memikat orang-orang jadi followersnya Rumah SMB apa ya, Mbak? Sebenarnya karena aku cerita before-nya tuh nanti mesti lihat sih rumah ini tuh kayak gimana, karena bener-bener ya kayak rumah tua yang nggak keurus gitu. Tiba-tiba berubah jadi kayak gini tanpa ada perubahan layout dan segala macam, dan dengan budget yang cuma 100 juta, 108 juta total bersihnya gitu. Tapi di luar furnish ya. Jadi mereka yang kayak kok bisa gitu. Oh, jadi pertanyaan kenapa kok bisa 100 juta bisa seperti ini? Jadi rumah mungil dengan budget yang sangat minimalis ya bisa merenovasi seperti ini. Karena kayak menurut teman-teman di online tuh kayak perubahannya lumayan drastis, tapi dengan budget yang worth it gitu. Worth it banget sih. Untuk desain nih Mbak Winnie, ini modern minimalis ini dari awal mulai renovasi tuh sudah emang didesain akan seperti ini. Enggak sih, karena kan sebenarnya kalau pas renov itu kan kita nggak ada rubah layout apa-apa gitu kan. Terus begitu aku juga ngerjainnya sendiri, jadi benar-benar nggak ada gambar, nggak ada desain, ya udah jadi impromptu aja gitu. Jadi desain rumah ini karena apa adanya aja, iya, gitu ya? Iya. Bukankah dari awal direncanain tapi, oh bagus nih modern minimalis, terus saya akhirnya jadi modern minimalis gitu kan? Iya betul. Oke. Boleh diajak tur dong pastinya. Boleh. Ngeliat furniture lainnya di sini bergaya desain modern minimalis, boleh? Boleh, silakan. Coba. Ini yang tadi dibilang furniture pertama. Iya betul. Barengan dengan yang meja TV. Oke, warnanya abu-abu awalnya memang memilih kenapa Mbak? Kenapa memilih awalnya beli yang furniture-nya abu-abu gitu? Kenapa? Sebenarnya tuh awalnya tuh nggak ada preferensi mau warna apa gitu. Jadi jalan-jalan, oh kurang cocok nih, kurang cocok. Nah kebetulan lihat ini modelnya tuh aku suka, kayak simple, terus ya simple tapi bagus aja gitu kelihatannya. Terus kayak warnanya juga unik kan, abu-abu tapi bukan yang solid abu-abu doang, tapi ada kesan konkretnya gitu lah. Ini betul, ini konkret kok. Jadi ini pakai HPL sepertinya Mbak. Unik banget gitu kan ya, makanya akhirnya aku beli ini. Jadi tidak sengaja karena suka modelnya dan kebetulan warnanya abu-abu, dibeli, jadilah model atau tone awalnya rumah ini. Seandainya waktu itu yang sukanya warnanya coklat, kayu, akan berubah berarti ya, bukan modern minimalis lagi kan pastinya. Iya. Nah sebelumnya aku pernah juga sebenarnya udah pernah beli meja TV yang warnanya coklat sama hitam. Cuma ternyata kurang bagus gitu. Akhirnya aku pre-love, terus ya udah santai-santai nyari, dapet ini. Ya udah.
Berarti juga dengan laci, berantakan Mbak. Nah itu dia, kenapa furniture aku tuh mostly semuanya bentuknya ketutup aku pilihnya. Jadi meskipun meja tuh ada lacinya. Nah itu supaya rumahku kan kecil, terus barang-barang perintilan banyak gitu kan. Karena ini kan diisi 3 orang gitu, bertiga. Nah jadi salah satu tipsnya ya pakai kabinet-kabinet atau furniture yang ketutup gini, jadi buat ngumpet-ngumpetin ya segala aib-aib lah gitu. Bukan kecil, mungil. Iya. Nah, ya. Kalau itu apa Mbak? Nah kalau ini tempat Rak sepatu, iya sepatu, betul. ya betul. Betul. Ini lumayan gede sih sebenarnya buat ukuran di rumah ini, tapi karena emang kita itu tinggal bertiga, aku, suamiku sama kakaknya, jadi sepatu kita lumayan banyak. Nah ini pun dapetnya baru beberapa bulan terakhir sih, karena cukup susah ya nyari tempat sepatu yang maksudnya satu piece gini harganya masuk di kantong aku, tapi terus muat juga untuk 3 mungil orang kecil dewasa, gitu. ya, Warnanya gitu. juga tone-nya disamain ya dengan meja furniture-nya. Iya. Abu-abu. Kalau ini di makeover lah. Oke. Coba sebentar. Oke, sama. Begitu juga disamain dengan warnanya untuk vacuum cleaner tuh, silver abu-abu ya. Kebetulan sih. Kebetulan. Sebenarnya. Oke. Tapi diusahakan lah kalau misalnya beli perintilan, emang nyarinya tuh yang satu ton abu-abu, hitam, putih gitu. Mbak Winnie, sofa tadi yang saya sudah dudukin itu agak sedikit empuk. Apakah memang pemilihan dari awal memang buat sempuk itu, atau emang harusnya keras-keras atau kotak-kotak? Kenapa milihnya kayak begini? Kalau misalnya dari keempukan, aku emang bukan pas pesen tuh aku langsung datang ke workshopnya. Jadi aku emang cobain, karena kebanyakan sofa-sofa minimalis itu kan agak keras ya. Nah, aku tuh nggak terlalu suka. Nah, jadi waktu itu aku lebih memilih untuk custom, dan harganya sebenarnya murah juga, cuma 2 jutaan. Gitu. Tapi maksudnya that's why aku datangin ke workshopnya supaya aku bisa tahu nih, maksudnya dengan harga segitu empuknya sama mana gitu, maksudnya sesuai nggak sama ekspektasi ya. Menurut aku nah harga segitu masih oke lah dengan kayak gini. Sebenarnya model awalnya tuh ada kotak-kotak dibagi 3 seat gitu, cuma aku minta yang rata supaya lebih minimalis aja, kesannya nggak ribet gitu. Dan warna tone-nya juga abu-abu. Abu-abu. Furniture lainnya. Karpet juga sama, hitam ya, agak sedikit hitam. Ditabrakin dengan motif kayu nih. Iya. Ya, pakai vinil ya. Nah, kenapa harus warna coklat atau kayu? Nah, sebenarnya kemarin kan ini vinil tuh nambah, maksudnya vinil tuh nyusul. Nah, sebenarnya kan udah jadi ini semua, cuman kesannya kayak monoton banget kan, hitam, putih, abu-abu gitu. Nah, makanya kayak dari dekorasi kecil-kecil tuh sedikit aku kasih sentuhan, ada warna coklat, orange, kayak gitu-gitu, terakota. Nah, makanya pertama yang dibikin tuh backdrop partisi, ini. ya backdrop ini. Sebenarnya partisi sih, karena dulunya tuh glass block, terus agak jadul kan, jadi aku akalin buat pakein partisi ini supaya kisi-kisi ini supaya lebih berwarna. Bagus lah. Terus sengaja aku pilih coklat supaya ada kesan warna hidup gitu, karena kan kalau monokrom kan agak mati ya gitu. Nah, makanya pas pakai vinil pun aku pilih warna coklat supaya lebih hidup ya. Nah, aku penasaran nih, ini ring light nih. Iya. Buat apa Mbak? Emang ya influencer, selebritis atau buat kalau ada endorse-endorsean, buat nge-shot tangan unboxing gitu. Itu buat tangan unboxing. I see. Memang makanya Instagramnya udah hampir 100.000. Keren. Kita lihat kitchen boleh? Boleh. Nah, Mbak Winnie, sekarang kita berada di kitchen-nya bersama dining room-nya. Digabung ya? Gabung. Kecil sekali? Biar hemat tempat. Oh, salah. Mungil sekali. Karena memang rumahnya mungil. Nah, di belakang ini adalah tempat-tempat menyimpan aib. Oke. Tapi tone-nya semua warnanya hitam. Disamain dengan model desain dari rumah ini, ya minimalis ini. Nah, kalau begitu, kenapa memilih yang benar-benar polos, nggak kayak kayu hitam gitu? Kenapa harus polos? Nggak tahu sih, aku lebih sukanya emang yang polos-polos. Menurut aku kayak timeless aja gitu kalau hitam. Misalnya kalau kayak yang kisi-kisi gitu-gitu kan, itu kan atau rotan. Saya tahun kemarin lagi hitsnya tuh yang model kisi-kisi, terus tahun ini lagi hitsnya rotan. Yang menurut aku tuh itu musiman gitu. Tapi kalau misalnya solid tuh, yang maksudnya yang polos gini tuh lebih timeless aja sih. Jadi nggak ngikut tren lah gitu. Bener sih, bener-bener.
Ya, aib ya. Oh iya, aib. Oke. Saya notice yang ini. Ini sedikit berbeda motifnya. Ini lebih smooth. Ini betul, apa nih, Mbak? Betul. Karena yang ini benar-benar clean banget ya. Ini pakai Taco Clean Touch yang nggak ada apa tuh fingerprintnya. Fingerprintnya, pantesan. Betul. Dan kalau digores juga Ini bagus katanya banget. bisa self healing. Iya. Oke, Udah untuk pernah nyoba buat review. Oh, udah pernah nyoba? Dikit sih tapi meskipun deg-degan. Kalau kitchennya itu juga monokrom udah berarti ya? Iya. Ya, dipaksain tuh sampai apa namanya kulkasnya hitam juga. Oke. Keren Mbak. Di sisinya juga hitam dan tetap minimalis. Oke, nah saya mau nanya sekarang ruang tidurnya di mana? Ruang tidur di sana, ada di Ruang depan, tidur di sana? ada 2 kamar. Di Boleh sini. kita bongkar-bongkar? Boleh. Boleh ya? Nah, ini master bedroomnya nih, Mas. Ini? Iya. Ini pakai smart smart lock? lock, iya. Oh, semua turunan pakai smart lock? Nggak sih, cuma pintu utama sama pintu ini karena kan ini kan master bedroom kan, Oh. jadi ya buat Boleh lah, kita masuk. keamanan Boleh aja. Ya? Oke. Kita ada Permisi. Bakso. Oh, selamat siang Mas Niko. Oh ya, Mas. Annyeonghaseyo. Sawadikap. Ganggu sebentar nggak apa-apa ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Mau nanya soal desainnya nih. Boleh nanti silakan, aku sudah kerja ya, Mas ya. Oke, sip. Thank you. Mbak Winnie, Hmm? ini saya mau nanya bawahnya ini, di mana kenapa ada leveling? Ini sebagai dipan pertama, fungsi utamanya tuh sebagai dipan. Karena kalau misalnya dipan yang literal dipan, yang beneran dipan tuh aku nggak terlalu suka karena kan tinggi. Terus kayak gitu persiapan kalau misalnya ada anak kayak gitu-gitu kan, maksudnya kayak banyak yang bilang, duh kalau pakai dipan ada anak pasti nanti dipannya dicopot deh kayak gitu-gitu. Jadi tetap ada leveling, tapi bawah nggak ini. terlalu tinggi juga gitu. Dan apa namanya, kasurnya pun juga benar-benar ditaruh di lantai langsung, Ha-ha. kayak Japandi gitu. Ya, Oh, konsepnya biar ruangan kecil ini tampaknya seperti luas. ya. Kalau tone semua dibikin kuning, Mbak, tapi ditabrakin sama hijau, kenapa tuh? Ya karena kan kamar sebenarnya kan berbeda kan, maksudnya nggak dalam satu kesatuan sama dapur sama living room gitu. Oke. Jadi kalau di kamar tuh konsepnya lebih warm gitu. Dan sebenarnya alasan utamanya karena beberapa furniture yang aku punya itu udah aku punya dari zaman ngekos. Dari zaman ngekos dibawa ke sini. Kayak ini bedside table, terus ini meja apa? Sebenarnya ini apa sih, lemari buku gitu yang berdiri tapi Oke. aku tidurin jadi lemari TV gitu. Oh. Jadi selebihnya furnish-nya ngikut gitu. Jadi benar-benar ini tone-nya kayu banget, kayak kayu terus wood terus ada hijau seperti kayak daun-daun gitu. Beda banget dari luar sengaja ya. Apalagi nih ada ruangannya? Oh, Satu lagi, ada kamar satu Kamar lagi. mandi. Oh, Kamar kamar mandi lagi. juga ada. oh Nah, bisa kita keluar sama-sama? boleh. Mas Niko, saya tinggalin lagi ya. Emang Thank you ya. Thank you. Yuk. Nah, ini kamar mandinya. Tuh. Putih. Ada hitam-hitamnya. Tetep. Oh iya, listnya juga. Nah, kalau kamar mandi tuh ada khasnya juga nih sebenarnya dari Apa, rumah Mbak? SMD. Si tempat sabun itu. Aku tuh tempat sabun cukup banyak koleksi sabun gitu. Iya. Jadi maksudnya suka coba-coba. Oh. Jadi butuh tempat sabun tuh yang banyak. Banyak banget soalnya. yang Ada di iya, hampir 20 biji sabun nih aneh. yang gede, yang kuat gitu. Terus udah gitu karena sebelah itu tanah kosong, jadi temboknya masih satu kan. Pengen bikin yang ala-ala kekinian yang di mendelep gitu tuh nggak bisa. Pada Oh, akhirnya mendelep tuh, dibuatlah, pada akhirnya Kayak di dibuat. hotel-hotel. Nah, ya gitu nggak bisa tapi kan karena satu. cuma satu dindingnya. Jadi akhirnya dibuatlah kayak list gitu. Itu banyak banget yang nanyain kayak itu tempat sabunnya tuh apa gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Kan itu bikin dicor. Custom. Iya. Kenapa nggak dijadiin satu aja, Mbak? Maksudnya yang kamar utama, iya, sama kamar mandi. Sebenarnya sempat kepikiran, cuman waktu itu kan kita pas renov itu kan budget benar-benar ngepas banget kan. Jadi ya udahlah kita putusin buat nggak ada perubahan layout sama sekali. Jadi nggak ada rombak apa sih bobok Bobok tembok. dinding. Keren. Alright, kalau gitu thank you, Mbak. Nah, Mbak Widi sudah diajak tur nih. Terima kasih banyak udah dikasih waktunya, sama Mas Niko juga thank you gitu. Sama-sama. Kalau orang-orang ingin melihat progres rumah SMD dari awal sampai akhir sampai sekarang ini tuh bisa lihat di mana ya, Mbak? Bisa lihat di rumah SMD Instagram @rumahsmd atau kita juga ada Pinterest-nya, username-nya rumah SMD juga, atau ada TikTok username-nya rumah SMD juga, YouTube juga ada rumah SMD, cuma belum aktif sih kalau itu. Oh, jadi semuanya rumah SMD. Yes. Keren. Biar nggak bingung. Biar nggak bingung.
Oke teman Tako, saya Gunadi Saputra dari Kalideres pamit undur diri. Saya Winnie Pratiwi dari Rumah SMD. Awali perubahan bersama Tako, make that change.